Selamat pagi. Semoga anak ibu guru sehat dan tetap semangat belajar. Belajar tidak mengenal tempat, tak ada batas usia selama hayat di kandung badan. Ya, pertemuan kita pada pagi ini yaitu KD 3.6 menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur. Untuk indikatornya, menjelaskan struktur dan kebahasaan teks prosedur. 2. Menelaah urutan teks prosedur sesuai dengan strukturnya. Menelaah struktur dan bahasa pada teks prosedur. Struktur teks merupakan bagian atau cara teks tersebut dibangun. Mungkin masih banyak yang belum tahu kalau struktur teks prosedur disusun oleh bagian tujuan, bagian material, dan diikuti oleh bagian langkah-langkah. Untuk lebih jelasnya, lihat di bawah ini. Bagian tujuan berisi tujuan dari pembuatan teks prosedur tersebut atau hasil akhir yang akan dicapai dapat berupa judul. Bagian material berisi informasi tentang alat atau bahan yang dibutuhkan. Namun, tidak semua teks prosedur terdapat bagian. Umumnya terdapat dalam resep makanan. Bagian langkah-langkah berisi cara-cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan. Bagian ini biasanya tidak dapat diubah urutannya. Ya, contoh menentukan struktur teks prosedur. Ya, cara membuat nasi goreng. Ya, anak ibu guru bisa baca di awal, ya, yaitu tujuan. Ya, tujuan atau pendahuluan, bagian tengah, bahan atau alat. Kemudian bagian akhir yaitu langkah-langkah. Contoh menentukan ciri kebahasaan teks prosedur, cara membuat nasi goreng. Pertama, menggunakan kalimat perintah. Bukti teksnya, haluskan semua bumbu yang telah disiapkan terlebih dahulu. Kata haluskan. Masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Kata masukkan. Ya, jadi kata haluskan, masukkan itu merupakan kalimat perintah atau imperatif. Menyatakan urutan waktu. Ya. Bukti tekstualnya, ketika minyak sudah panas, masukkan 1 butir telur, lalu orak-arik. Ya, kata ketika adalah urutan waktu. Konjungsi urutan langkah-langkah. Bukti tekstualnya, ya, kemudian masukkan minyak goreng ke dalam wajan. Kata kemudian. Ciri kebahasaan teks prosedur menyatakan waktu. Kemudian ketika, sebelum, sementara, sesudah itu. Menyatakan tujuan. Supaya, untuk, agar. Menyatakan urutan. Pertama, kedua, ketiga. Penggunaan kalimat perintah. Lakukan ini, lakukan itu. Saran, sebaiknya, lebih baik, jika. Peringatan, hindari, jangan lakukan. Ya, konjungsi atau kata sambung urutan langkah-langkah. Pertama, kedua, kemudian, setelah itu, setelah melakukan ini. Memberi batasan digunakan konjungsi. Sampai, hingga. Ya, jadi merupakan ciri-ciri kebahasaannya. Ada tadi konjungsi waktu, tujuan. Ya, ada urutan langkah-langkah. Kemudian ada perintah, ada saran, ada larangan atau peringatan, ada konjungsi, urutan langkah, ya, ada juga batasan ya, Nak ya. Kemudian untuk tugas, ya, bacalah teks prosedur cara membuat angklung terdapat pada halaman 75 dari buku Marbi penerbit Erlangga. Jawablah pertanyaan yang sudah ada dalam Google Classroom yang berkaitan dengan teks tersebut.
Bacalah teks prosedur tari saman halaman 77 dan resep bubur khas Manado halaman 78 dari buku Marbi penerbit Erlangga. Jawablah pertanyaannya yang berkaitan dengan teks tersebut ada dalam Google Classroom. Sekian pembelajaran kita pagi ini. Sampai jumpa pembelajaran berikutnya. Salam sehat dan tetap semangat.